Hai semua. Di 2022 ini, salah satu topik yang menjadi perhatian bagi masyarakat dan investor adalah resesi di Amerika Serikat. Sebetulnya apa itu definisi resesi dan bagaimana kita dapat mencari data-data dan menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasikan apakah Amerika Serikat sudah resesi apa tidak. Nah, definisi resesi saya ambil dari Wikipedia. Ternyata tidak cuma satu, Bapak Ibu. Ini memang dalam bahasa Inggris ya, saya coba terjemahkan secara sederhana. Recession adalah siklus bisnis contraction ya. Jadi kontraksi siklus bisnis di mana ada general decline in economic activity. Artinya ada penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Ini yang definisi pertama. Kemudian definisi yang kedua, nah kalau kita cari di Wikipedia lagi, misalnya di Amerika Serikat, didefinisikan sebagai significant decline in economic activity spread across the market lasting more than few months, normally visible and real GDP bla 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 ya. Jadi lebih panjang. Jadi ada penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di seluruh market gitu ya, berlangsung selama beberapa bulan dan kelihatan di GDP-nya, real income-nya, employment-nya, industrialnya dan seterusnya. Waduh, susah sekali ya, panjang sekali. Bagaimana cara kita mencari itu? Nah, ternyata yang paling menurut saya paling sederhana adalah yang ketiga ini. Di Inggris, United Kingdom, it is defined as negative economic growth for 2 consecutive quarter. Artinya pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, karena kesederhanaan ini juga yang banyak digunakan dalam mendefinisikan suatu negara sudah memasuki resesi apa tidak. Nah, jadi kita untuk mengetahui suatu negara resesi apa tidak, kita perlu melihat pendapatan domestik bruto, itu kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gross domestic product. Nah, definisi resesi adalah pertumbuhan, ya. Jadi PDB di suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, selisihnya itu kita sebut dengan growth. Growth-nya bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau dia tumbuh negatif 2 kuartal berturut-turut, maka dia itu resesi. Nah, inilah definisi resesi. Sekarang kita coba cari datanya. Bapak Ibu bisa ke website Trading Economics ya. Ini website yang sangat lengkap sekali, menyediakan data-data makro di seluruh dunia. Anda bisa ke indikator ya, pilih indicators. Ya, ini websitenya Trading Economics ya. Nah, di sini kebetulan sini sudah ada bintangnya. GDP growth rate. Klik. Nah, ini akan menunjukkan pertumbuhan GDP selama beberapa kuartal dari yang sekarang dan sebelumnya dan dari banyak negara. Nah, kalau Amerika kita coba short ya. Klik ini dia akan diurutin. Nah, kebetulan ini yang nomor di atas. Kita klik. Nah, di sini grafiknya sudah sangat bagus. Ada yang warna mungkin biru, ada ini agak ke kuning-kuningan seperti itu. Jadi definisi resesi adalah pertumbuhan PDB negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau kita lihat di 2020 waktu COVID, ini minus 5,1%, minus 31%. Sehingga bisa kita definisikan Amerika Serikat mengalami resesi di tahun 2020. Kemudian di 2020 akhirnya sudah pulih karena tumbuh positif terus. Nah, sekarang kalau kita lihat di kuartal 1 2022 dia sudah negatif 1,6%. Nah, kalau misalnya kuartal 2-nya negatif lagi, berarti dia secara resmi masuk ke resesi sama seperti 2020. Kapan datanya dipublikasikan? Kalau kuartal 2 kan akhir Juni. Nah, tapi PDB itu data yang sangat besar, Bapak Ibu, tidak bisa dihitung dalam waktu cepat. Nah, publikasinya itu di sini kebetulan sudah ada tanggalnya, yaitu di 28 Juli 2022. Jadi di akhir Juli 2022 nanti, kira-kira kita baru tahu kalau angkanya negatif, berarti Amerika Serikat itu resesi, tapi sebaliknya kalau dia sudah positif, berarti dia selamat dari resesi di 2022 ini. Nah, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga Anda semua dalam kondisi sehat selalu. Terima kasih.